SD Negeri 3 Buting yang terletak di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Saya juga adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 pada jurusan Pendidikan Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang alat peraga yang ada di samping saya. Di sini adalah alat peraga sederhana yang bernama papan lipat, yaitu papan simetri lipat. Papan simetri lipat atau papan lipat ini saya buat dengan tujuan untuk mempermudah siswa dalam materi simetri lipat untuk mata pelajaran matematika yang ada di kelas 3. Di sini papan simetri lipat dapat mempermudah untuk pembelajaran karena setelah siswa tahu atau siswa memahami tentang jenis-jenis dari beberapa bangun datar yang ada di pelajaran sebelumnya, untuk materi simetri lipat ini siswa harus mencari tahu berapa banyak simetri lipat yang ada pada tiap-tiap bangun datar. Dan untuk mempermudahnya, di sini saya menggunakan contoh beberapa bangun datar yang ada di pembelajaran kelas 3 sebelumnya, yaitu segitiga, kemudian ada juga persegi, ada juga persegi panjang, ada belah ketupat, layang-layang, dan trapesium sama kayu. Dan di sini kita akan jelaskan tentang cara penggunaannya. Nanti siswa akan mendapat penjelasan dari guru tentang apa itu simetri lipat. Setelah siswa paham, guru akan mempraktekkan cara penggunaan simetri lipat itu. Seperti contohnya di sini. Di sini guru telah memberikan atau memberi contoh tentang jenis-jenis segitiga yang ada di dalam pelajaran matematika. Ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, ada segitiga siku-siku, dan ada juga segitiga sembarang. Contohnya segitiga sama sisi, guru akan mempraktekkan cara mencari simetri lipatnya dengan cara melipat menjadi dua bagian yang sama pada bangun segitiga sama kaki, seperti ini contohnya. Jadi dilipat menjadi dua bagian yang sama. Karena dua bagian yang sama dan pas, maka segitiga sama sisi itu punya satu simetri lipat, kemudian berikutnya dua simetri lipat dan tiga simetri lipat, seperti ini. Dan nanti berlaku juga untuk segitiga yang ada pada segitiga sama sisi, sama kaki, segitiga siku-siku, dan juga segitiga sembarang. Dicontohkan juga misalkan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku kita tahu tidak mempunyai simetri lipat. Namun siswa akan bingung, kok bisa tidak mempunyai simetri lipat? Nah, dengan menggunakan papan lipat ini, maka akan mempermudah cara siswa memahami kenapa segitiga siku-siku tidak mempunyai simetri lipat. Kita buktikan dengan cara melipat bangun segitiga siku-sikunya menjadi dua bagian. Oh, ternyata tidak sama pas, sehingga ini tidak dinamakan simetri lipat. Begitu juga kalau kita lipat di bagian yang lainnya, tidak sama, jadi ini bukan simetri lipat. Nah, seperti itu. Oh, ternyata segitiga siku-siku tidak mempunyai simetri lipat. Seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Bisa juga nanti dibuktikan, siswa dapat membuktikan untuk beberapa bangun datar yang ada di papan lainnya. Simetri lipat adalah salah satu materi pada mata pelajaran matematika yang ada di kelas 3 semester 2. Jumlah lipatan yang terdapat pada bangun datar ketika kita lipat menjadi dua bagian yang sama besar dengan ukuran aslinya,
Itulah yang dinamakan simetri lipat. Ketika kita lipat, kemudian kita balikkan kembali, akan membentuk yang namanya sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis yang membagi bangun datar menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kemudian dengan menggunakan papan simetri ini, kita akan mempraktekkannya secara langsung. Sehingga nanti kita akan tahu mana saja bangun yang memiliki simetri lipat ataupun bangun yang tidak memiliki simetri lipat. Bangun yang memiliki simetri lipat kita namakan dengan bangun simetris. Sedangkan bangun yang tidak memiliki simetri lipat kita sebut dengan bangun asimetris. Kita tahu bahwa contoh-contoh dari bangun simetris seperti segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, layang-layang, persegi, persegi panjang, belah ketupat, dan lain-lainnya. Untuk contoh dari bangun asimetri sendiri, kita contohkan seperti jajar ginjal, segitiga siku-siku, segitiga sembarang, trapesium sembarang, dan lain-lainnya. Dengan penjelasan ini, maka siswa-siswa kurang mampu ataupun masih ada beberapa yang bingung tentang apa itu simetri lipat dan bagaimana cara mencari simetri lipatnya. Nah, di sini saya menggunakan atau membuat yang namanya alat peraga yang bernama pantripat atau papan simetri lipat seperti samping ini. Pembuatan pantripat ini sangat sederhana sekali karena pantripat di sini merupakan salah satu contoh alat peraga sederhana. Pantripat atau kita bisa bilang papan simetri lipat ini terbuat dari styrofoam. Ini styrofoam yang besarnya sekian ini. Kita bisa beli di toko mana saja yang besar. Kemudian kita juga memakai kertas origami. Kertas origami alat gambarnya, kemudian ada kertas HVS untuk menuliskannya, dan pastinya dengan menggunakan gunting, penggaris, dan juga lem. Nah, kemudian bagaimana caranya? Setelah kita punya papan styrofoamnya, kita tuliskan ini judulnya tentang apa? Oh, papan simetri atau simetri lipat pada bagian atasnya. Kemudian kita juga menuliskan lagi nama-nama bangun datar yang akan kita pakai untuk pembuktian atau pemakaian atributnya. Setelah selesai kita namai, kemudian kita tempelkan kertas origami yang telah kita potong-potong sesuai dengan bangun datar yang kita inginkan. Kita tempelkan ke nama-nama yang sesuai. Segitiga sama sisi di sini, sama kaki di sini, siku-siku, kemudian sembarang, persegi, persegi panjang, belah ketupat, layang-layang, dan sama kaki. Ini adalah salah satu contoh pantripat yang menarik bagi siswa karena punya kelebihannya. Kelebihannya yaitu dengan warnanya yang menarik, maka siswa akan tertarik juga untuk mengikuti pelajaran. Selain itu juga, guru tidak akan menjadi pusat pembelajaran atau menjadikan teacher center, tapi lebih ke student center karena siswa akan aktif dalam pembelajaran. Mereka bisa berdiskusi dengan teman-temannya, kalaupun tidak mengetahui atau memecahkan masalahnya, bisa juga dengan membuktikannya ke depan kelas. Nah, ke depan kelas dibuktikan, oh ini persegi punya berapa simetri lipat, maka mereka akan secara langsung tahu pembelajaran secara konkret atau secara nyata, oh ini bentuk persegi,
Oh, ini cara mencari simetri lipatnya. Dan akhirnya mereka tahu tentang berapa banyak simetri lipat pada bangun datar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Baiklah, di sini Ibu Daniel akan melanjutkan mata pelajaran kita ke tema 7 tentang simetri lipat, ya. Banyak yang masih bingung kemarin simetri lipat itu apa toh Bu? Nah, ini akan mengulas kembali tentang simetri lipat. Sebelumnya Bu Daniel mau tanya, sudah hafal atau sudah tahu belum macam-macam bangun datar? Sudah atau belum? Sudah. Sebutkan apa aja bangun datar yang kalian ketahui. Persegi, ada. Apa? Belah ketupat, layang-layang, trapesium. Apa lagi? Sudah. Banyak sekali. Lingkaran. Dan masih banyak lagi. Nah, untuk itu pada materi ini itu tentang simetri lipat. Simetri lipat itu apa ya? Nah, tadi udah tahu macam-macam bangun datar. Nah, untuk mempermudah pada pembelajaran hari ini, Bu Daniel mempunyai media pembelajaran namanya alat peraga, yaitu pantripat. Ya, pantripat itu singkatannya apa? Papan simetri lipat. Ya, pantri untuk simetri lipat, papan simetri untuk simetri lipat. Nah, di sini Bu Daniel mau menjelaskan tentang cara penggunaan simetri lipat biar kalian tambah mudah dalam memahami simetri lipat. Simetri lipat itu apa toh? Nah, simetri lipat itu adalah melipat bangun datar menjadi dua bagian yang sama, harus pas, ya, menjadi dua bagian yang sama besar dan pas. Kalau tidak pas, itu bukan dinamakan simetri lipat. Makanya ada bangun datar yang punya simetri lipat dan ada bangun datar yang tidak punya simetri lipat. Nah, biar kita tahu mana aja yang punya simetri lipat dan mana aja yang tidak punya simetri lipat, gitu ya. Nah, ini kita contohkan yang pertama. Ini adalah macam-macam bangun segitiga. Masih ingat nggak ini segitiga apa? Sama sisi. Kalau ini segitiga sama kaki. Kalau ini segitiga siku-siku. Kalau ini nah, segitiga sembara. Pada papan simetri lipat ini kita akan mencoba mempraktekkannya, ya. Yang pertama adalah segitiga sama sisi. Kita akan lipat segitiga ini menjadi dua bagian, harus sama pas. Kalau tidak sama pas berarti tidak ada simetri lipatnya. Nah, ini sama pas atau tidak? Sama, berarti punya ya satu. Nah, ini namanya sumbu simetri, garis yang terbentuk dari pencarian simetri lipat tadi. Nih, sumbu simetri ada satu simetri lipat. Kita coba lagi. Ini bisa enggak? Enggak, karena bukan dua bagian yang sama besar. Kalau gini bisa? Bisa. Berarti habis satu berapa? Dua. Mana lagi ya? Ini bisa enggak? Ya. Ini bisa. Tiga. Nggak bisa. Berarti segitiga sama sisi punya berapa? Tiga simetri lipat. Kita coba yang segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki. Kita lihat dulu. Oh, ini mungkin kayak gini bisa. Bisa atau enggak ini? Bisa. Iya. Kemudian kalau di sini
Tidak bisa karena bukan dua bagian yang sama besar. Ini? Sini? Berarti segitiga sama kaki punya berapa? Satu. Pintar. Sekarang segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku kita coba. Gini bisa nggak? Tidak bisa ya, karena ini tidak sama dua bagian yang pas. Ini tidak. Ini ya, apalagi gini ya nggak bisa. Berarti segitiga sama. Siku-siku punya nggak simetri lipat? Tidak punya. Sekarang segitiga sembarang. Sembarang berarti sisinya itu sembarang ya. Tidak sama. Apakah ada segitiga simetri lipatnya? Satu, tidak ada. Tidak ada. Ini ya, tidak bisa. Berarti ada nggak segitiga sembarangnya? Tidak. Nah, kita ulangi lagi. Segitiga sama sisi punya berapa simetri lipat? Tiga. Segitiga sama kaki punya berapa? Satu. Segitiga siku-siku punya berapa? 0. Segitiga sembarang? 0. Nah, bangun yang mempunyai simetri lipat itu disebut bangun simetris. Ya, bangun simetris. Dan bangun yang tidak mempunyai simetri lipat disebut bangun asimetris. Paham? Ada yang belum paham? Ya, di sini akan kita coba mengerjakan soal sambil menggunakan papan simetri lipat akan menjadi lebih mudah. Kita kerjakan secara berkelompok saja. Kelompok 1, 2, 3, 4. Yuk, berdiskusi, jadi dijawab. Ini siapa? Ya. Nah, untuk mempermudah cara menjawabnya dan membuktikan apakah itu bangun simetri atau tidak, silakan nanti bisa mencoba papan simetri atau papan simetri lipatnya di depan kelas, ya, biar tidak berkerumun banyak, biar tidak berjejalan. Kita urutkan mulai dari kelompok 1, dia maju ke depan, bisa maju ke depan membuktikan papan simetrinya. Ini di bawah. Nah, boleh? Yo, sambil dicoba nomor 1 apa, nomor 2 apa. Ada yang mencoba? Nah, dibuka dulu. Nah. Terus yang persegi panjang, yang lainnya coba. Ya. Belah ketupat. Harus sama besarnya. Kalau tidak sama, enggak bisa. Ya wes kayak ditulis, enggak apa-apa. Sebisa kamu iya atau enggak. Terus yang itu. Terus sudah ya, makasih. Yuk kelompok 2 silakan ke depan semua, coba semua. Ayo waktu.
Ya biar cepat nanti pembagian aku yang persegi, aku yang persegi panjang, aku yang nanti sambil sama temennya. Oh ini ya semene ya. Ya, makasih. Ya, kelompok berikutnya, kelompok ketiga. Kalau bingung bisa tanya temennya, beda orang tahu lagi. Sudah. Oh ya cepat. Yuk, kelompok terakhir. Kelompok 4. Kelompok anggota terkecil. Coba agak ke sini saya. Kalian nih, kalian tak karo tangan. Weh, salah siji sik coba. Yo. Ketok. Ya. Baik, untuk mengoreksinya kita tukarkan dengan kelompok sebelahnya. Itu benar nggak coba? Ya, kalau sekarang mau tipe gitu aja. Ya, yuk kita coba soal yang pertama dengan menggunakan papan simetri atau matripatnya. Persegi itu punya berapa simetri lipat? Punya berapa? 4. Kita coba. 1, terus 2, 4. Selain 4 ada nggak jawaban selain 4? Ya, terus deh. Persegi itu punya 4 simetri lipat. Baik, dengan persegi panjang kita coba. 1, 2. Miring bisa nggak? Oh, nggak bisa. Sini nggak bisa. Berarti punya berapa persegi panjang? 2. Yuk, kelompok 3. Belah ketupat ada berapa simetri lipatnya? 2. Kita coba ya. 1.
Ya. Oke, layang-layang. Kelompok 1, berapa jawabannya? 1. 1. Ini ya, 1. Dia lebih dari 1? Ini bisa enggak? Enggak. Miring ini apa benar ya? Betul ya? Ya, berarti layang-layang punya berapa simetri lipat? 1. Trapesium sama kaki. Kelompok 2. 1. Ini ya, 1. Karena kalau diginikan tidak ada. Atau miring gini apalagi. Betul? Ada 1. Benar. Gampang atau sulit dengan menggunakan papan simetri lipat? Jawabannya ada yang salah enggak? Enggak. Jadi paham atau tidak? Paham. Mudah atau sulit? Mudah. Jadi dengan menggunakan papan simetri lipat, pembelajaran dengan materi simetri lipat menjadi mudah. Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan dan mudah dipahami. Baik, itu aja dari Bu Daniar. Jadi nanti dihafalkan lagi untuk simetri lipatnya, tentang cara penggunaan atau cara mencari simetri lipat pada bangun datar. Baik, kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.